Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarul Sidik dengan NIM 19.114.1007 dari kelas Psikologi Islam 6A. Di sini saya akan menceritakan terkait bagaimana peran penting kerajaan dinasti Turki Utsmani, kerajaan dinasti Safawi dan dinasti Mughal pada masa periode pertengahan dan juga pada saat itu dan pada saat ini. Lalu juga saya akan menceritakan bagaimana gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di lingkungan saya tempat tinggal ini. Islam mengalami kemajuan pada masa pertengahan, di mana saat itu Barat sedang mengalami masa kegelapan. Nah, di timur ini, tepatnya di tanah Arab, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dan ajarannya itu ajaran Islam mampu memunculkan peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Namun setelah itu di tahun 1400-an Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan tidak ada lagi kekuasaan Islam yang utuh gitu, dan menjadi terpecah belah dan memunculkan beberapa kerajaan. Kemunculan ketiga kerajaan ini yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi di Persia, dan juga kerajaan Mughal di India yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Kerajaan Utsmani meraih puncak kerajaannya di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qununi pada tahun 1520 sampai 1566. Kerajaan Safawi, Syekh Abbas I membawa kerajaan tersebut meraih kemajuan dalam 40 tahun periode kepemerintahannya, dari tahun 1588 sampai tahun 1628 Masehi. Dan di kerajaan Mughal meraih masa kemasan di bawah Sultan Akbar pada tahun 1542 sampai 1605 Masehi. Seperti takdir yang telah Allah tentukan, di setiap kejadian itu tentu akan berganti kepemimpinannya dan akan mengalami kemunduran, bahkan sebuah kehancuran. Demikian pula yang terjadi pada ketiga kerajaan tersebut. Setelah pada masa kepemimpinan yang sukses gitu, yang gemilang pada masa pemerintahan tersebut, masing-masing kerajaan mengalami fase kemunduran. Akan tetapi penyebab kemunduran tersebut berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pada saat itu, kondisi Persia dapat dikatakan mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan keagamaannya. Perkembangan politik ditunjukkan dengan adanya kekuatan militer yang kuat, wilayah kekuasaan yang luas, serta administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Kekuatan militer Kerajaan Safawi ditopang berkat adanya pasukan Gulam yang berhasil menjaga keamanan kerajaan maupun menumpas pemberontakan yang menjadi ancaman bagi keutuhan kerajaan Safawi. Lalu Syekh Seven, pencinta Syekh, juga sangat berpengaruh dalam urusan politik kerajaan. Syekh Seven merupakan kelompok orang Turkmen yang bersumpah setia kepada Raja Safawi secara pribadi. Selain itu, kerajaan Safawi juga menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai kerajaan di sekitarnya, seperti dengan Turki Utsmani, dengan Mughal, dengan Chermia, dan juga dengan Rusia. Hubungan ini membawa perdamaian dan keharmonisan. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki keunggulan baik dalam pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Lalu juga daerah pertanian utama kerajaan Safawi berada di Fertil Kirset. Hasil pertaniannya antara lain yaitu gandum, tembakau, wol, padi. Sedangkan wilayah penghasil sutra antara lain yaitu di bagian Georgia, Sirwan, dan Gilan. Wilayah kekuasaan yang luas juga menunjukkan kemajuan politik kerajaan Safawi. Pada dasarnya, berdirinya kerajaan Safawi, wilayahnya mencakup seluruh Persia hingga bagian timur Fertil Kirset. Kemajuan politik lainnya ditunjukkan dengan dibentuknya sistem administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Jabatan-jabatan pada pemerintahan Safawi masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang jelas. Mengurus masalah-masalah hukum, keagamaan, dan juga bertugas mengurusi semua kegiatan religius di kerajaan.
Wazir sebagai kepala birokrasi pemerintahan bertugas menjadi juru bicara kerajaan, serta memimpin dewan-dewan di parlemen yang ada di dalam pemerintahan kerajaan Safawi. Sedangkan daftar khana sedangkan daftar khana Humayun, sekretaris kerajaan, bertugas dalam mengurusi urusan menulis surat penyurat dan juga pemeliharaan arsip-arsip penting kerajaan. Seorang qadi bekerja membantu menegakkan hukum Islam di kerajaan dan menangani masalah kriminalitas. Adapun para pejabat mengurusi masalah-masalah di kerajaan. Adapun para pejabat yang mengurusi masalah-masalah lain di kerajaan antara lain Mustaufi Al-Mamalik, Mubarrobal Khokan, dan juga Mukarrab Al-Hajrat. Peradaban Islam di daerah yang dikuasai ketiga kerajaan besar Islami ini erat kaitannya dengan hubungan Arab. Ini menjadi jembatan berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya berbagai peradaban, antara lain dituangkan dalam bentuk canggihan arsitektur, keindahan seni dan budaya. Kerajaan Safawi berhasil membangun beberapa peradaban Islam yang menuai banyak kekaguman dari berbagai pihak. Arsitektur megah yang berhasil dibangun pada masa kerajaan Safawi antara lain yaitu Masjid Syekh Allah, Masjid Shah atau Imam, Istana Ali Qaudu, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Berbagai jenis kesenian juga berkembang pada masa kerajaan Safawi, seperti seni lukis, seni sastra, dan juga seni arsitektur. Lalu maupun budaya juga masih tetap dipertahankan. Salah satunya yaitu upacara Raudi Khani, yang mana ritual budaya tersebut diperingati sebagai hari kematian Husain, imam besar kaum Syiah, yang digelar pada setiap hari ke-10 pada bulan Muharram. Dinasti Mughal berhasil mencapai kemajuan pada masa pemerintahan Akbar, yang mana bidang politik dan administrasi pemerintahan mencapai masa kemasan. Hal ini berkat politik yang diterapkannya, yaitu politik sulhul atau toleransi universal, sehingga pada masa pemerintahannya Akbar cukup berhasil memperluas wilayahnya. Pada masa pemerintahan dinasti Mughal, kemajuan yang berhasil dicapai yaitu pada bidang politik dan administrasi pemerintahan, yang mana ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan sistem pemerintahan yang diterapkan, yaitu sistem sulhul atau toleransi secara universal. Lalu ada pada bidang ekonomi dan sosial. Kemantapan stabilitas politik yang diterapkan oleh Akbar telah membawa kemajuan di bidang lainnya. Seperti ekonomi, kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan juga perdagangan. Selain itu, kebutuhan dalam negerinya hasilnya diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara, bersama dengan hasil kerajinan seperti kain tenun, kain tipis, bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan juga di Bengal. Pada bidang seni dan budaya, karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, yaitu dibangunnya istana Fatur Sitri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Yaitu pada masa Syekh Jehan dibangun masjid berlapis mutiara dan Taj Mahal di Agra. Lalu pada bidang pengetahuan, pada zaman ini banyak lahir Mausun dan Mujamat, yaitu buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah kira-kira seperti ensiklopedia. Sehingga pada zaman ini sering juga disebut pada zaman Mausu'at. Dalam masa ini juga lahir pemikir-pemikir baru. Lalu kaitannya dengan masa ini yaitu yang mana kita dapat menikmati apa-apa yang telah berhasil dicapai pada kerajaan Islam pada zaman dahulu, sehingga kita bisa menikmatinya. Seperti sistem pemerintahan yang telah ada pada masa itu, lalu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang telah ditemukan pada saat itu gitu, dan juga bangunan-bangunan yang bisa kita nikmati pada saat ini. Perkembangan Islam yang ada di wilayah tempat saya tinggal, menurut saya biasa-biasa saja gitu, karena saya tinggal di daerah
industri yang mana padat penduduknya tidak perkembangan Islam di sini tidak begitu terlihat. Tetapi di tempat saya tinggal ada satu masjid yang dimana di situ terdapat program-program yang Islamnya lumayan bagus gitu, dimana ketika sore ada pengajian TPA gitu, juga ada marawisan, lalu ada pengajian di setiap malam Jumat atau di Minggu pagi seperti itu, Bu. Lalu juga tetangga-tetangga saya, tempat saya tinggal di sini, tidak hanya ada yang beragama Muslim saja, tetapi ada apa beberapa tetangga yang beragama lain seperti beragama Buddha dan juga Kristen gitu. Di sini kami hidupnya berdampingan gitu, tapi toleransinya cukup besar. Ketika Idul Fitri gitu kan, orang-orang yang tidak beragama Islam di sini ikut merayakan Idul Fitri, begitupun. Lalu juga baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.